padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu Paskah yang keempat, 21 April 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Doa akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR, renungan bersama dengan saya, dan bacaan Injil bersama dengan Suster Maria Oliva PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita menyanyikan bersama lagu Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa, angku, hati dengki. Sang penghibur rumah tala, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami
untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Paskah keempat untuk kita sekalian. Hari ini, melalui penginjil Yohanes, kita diajak untuk merenungkan tentang kedalaman kasih dan pengorbanan yang diberikan oleh gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, bagi kita domba-dombanya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dengan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah cinta sejati, cinta yang melebihi cinta manusia biasa. Bagi kita, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, panggilan Yesus adalah panggilan untuk mengikuti teladannya sebagai gembala yang baik. Kita diajak untuk mengenal Yesus dengan baik, sama seperti Dia mengenal kita. Mengenal Yesus dengan baik tidak hanya sekedar pengetahuan secara intelektual, tetapi hubungan kita yang intim, yang akrab, dan penuh kasih dengan Yesus. Bagi orang yang beriman pada Yesus, memiliki sejuta pengetahuan tidaklah cukup. Apalagi bagi seorang Katolik, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang tinggi tentang Yesus. Yang paling penting dan paling utama bagi kita adalah menjalankan hukum kasih, hukum yang pertama dan utama yang Yesus ajarkan kepada kita. Inilah yang namanya wujud dari penghayatan iman kita. Saat kita semakin mendekatkan diri kita pada Yesus, entah melalui doa, melalui bacaan-bacaan kitab suci, melalui permenungan-permenungan yang kita dengarkan setiap hari, melalui persatuan kita
entah dengan anggota keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan rekan-rekan kerja kita, itu artinya kita semakin mengerti kasih Yesus yang tidak terukur bagi kita. Dan kasih itu harus kita bagi-bagikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, saya kadang-kadang mengikuti perdebatan-perdebatan yang terjadi di media-media sosial. Kadang-kadang kalau buka YouTube atau Facebook saya jarang sekali ya buka, tapi YouTube kadang-kadang saya membuka, lalu TikTok saya kadang-kadang membuka. Seringkali menemukan perdebatan-perdebatan yang terjadi tentang pengetahuan, tentang kebenaran sebuah ajaran. Seringkali kita temukan masing-masing orang memperdebatkan dan menganggap ajarannya lebih penting, ajarannya lebih benar. Bahkan sampai pada tingkat menghina ajaran agama yang lain. Tetapi yang mau saya katakan pada kesempatan ini adalah, sebagai umat Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mewujudkan kasih Yesus melalui kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Percuma kita punya pengetahuan yang tinggi tentang Yesus, namun kita tidak mampu menghayatinya. Bagi orang Katolik itu, pengetahuan penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana penghayatan iman kita, perwujudan iman kita, pengetahuan kita tentang kitab suci, tentang Yesus yang penuh kasih, harus sampai pada tindakan nyata, tingkah laku kita sehari-hari. Panggilan kita adalah untuk menjadi gembala yang baik di antara domba-dombanya. Ini bisa diwujudkan dalam pelayanan kita kepada sesama, khususnya mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kita dipanggil untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengasuh mereka yang membutuhkan uluran tangan kita dengan penuh kasih, dengan kasih yang sama seperti yang kita terima dari Yesus. Memang kita tidak mungkin menjangkau semua orang karena keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, tenaga, bahkan keterbatasan materi. Tetapi saya sangat yakin setiap hari di perjalanan hidup kita pasti ada satu atau dua orang di depan mata kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan sapaan kita, yang membutuhkan rangkulan kita. Lakukan itu kepada orang itu. Orang itulah yang Tuhan maksudkan kita perbuat baginya. Dan satu hal yang sudah pasti, yang tidak mungkin dibatasi oleh apa dan siapapun, yang tidak mungkin dibatasi oleh ruang, waktu, tenaga, dan materi adalah mendoakan mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Tidak perlu menunggu orang yang kita kenal dulu baru kita doakan, tetapi doakan siapapun dan dimanapun mereka yang ada di muka bumi ini, yang pasti setiap detik selalu ada yang membutuhkan doa-doa kita. Mendoakan tidak terhalang oleh apa dan siapapun. Mendoakan hanya membutuhkan hati kita untuk connect
dengan Tuhan dan mengatakan sepatah kata kepada Tuhan yang adalah gembala kita yang baik, gembala yang baik untuk kita domba-dombanya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, oleh karena itu pada hari ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa kita mendapat satu misi besar untuk hari ini, yaitu misi mendoakan orang-orang di muka bumi ini, siapapun, apapun agamanya, kita doakan, karena ada siapapun di muka bumi ini yang saat ini sedang membutuhkan doa-doa dari kita. Mereka yang sedang dalam peperangan, kita tahu antara Iran dan Israel sampai dengan hari ini pun mereka masih berperang, masih bertikai di sana. Di belahan dunia yang lain ada yang mengalami kebakaran, banjir, bencana alam, sakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Inilah misi besar kita yang mau saya ajak melalui sapaan Tuhan hari ini. Mari kita doakan mereka semua. Setelah kita mendoakan mereka semua, kita tenang di hadapan Allah dan kita menyerahkan diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri pun pasti membutuhkan berkat-berkat dari Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, terima kasih Yesus Gembala yang baik, Engkau mengajarkan kami untuk menjangkau dunia, melanjutkan kasih-Mu. Kami tahu kami punya banyak keterbatasan untuk menjangkau semua orang, tetapi kami punya hati yang tulus untuk mendoakan orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami bawa mereka satu persatu kepadamu, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka, berkatilah mereka, tolonglah mereka Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami pun membutuhkan pertolongan dan berkat-Mu. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah